Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau? Wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Oke, udah siap semuanya untuk belajar? Udah siap? Bisa kita mulai? Baru 12 orang ini yang invite ya. Oke, kita mulai aja karena waktu juga sudah lanjut ya. Istilahnya udah pukul 15.57. Sudah 12 menit Ibu tunggu supaya kalian itu segera invite. Maka Ibu akan langsung lanjutkan aja ke materi ya. Untuk pertemuan ke-7 ini, Ibu tidak akan membahas soal-soal yang kemarin karena materi kita masih banyak. Yang mana materi pada pertemuan 7 ini adalah vektor bebas linier dan vektor bergantung linier. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan bertanya sama kalian, apa yang dimaksud dengan vektor bebas linier dan vektor bergantung linier? Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah membaca ataupun sudah mempelajarinya, baik dari internet atau yang lainnya, ataupun pada saat kalian sekolah menengah kejuruan ataupun sekolah menengah atas, yang mana mungkin gurunya pernah menyinggung hal yang semacam ini, boleh dijelaskan ataupun dipresentasikan sejenak di sini. Ada yang udah pernah mendengarnya? Sudah ada? Sudah ada yang pernah mendengarnya? Belum. Belum? Bu. Jadi semalam kita kan cerita mengenai vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Kalau vektor 2 dimensi, variabel-variabel apa aja yang mungkin muncul? Ibu ulang lagi pertemuan kemarin. Kalau variabel ruang 3 dimensi, variabel-variabel apa saja juga yang mungkin muncul? Ayo, ada yang mau menjawab? Farhan Andika Wijaya? Ruang 2 dimensi itu apa saja variabelnya? Nggak tahu, Bu. Kenapa tidak tahu? Kalian sudah pernah belajar sumbu koordinat? Sumbu koordinat sudah pernah belajar? Udah pernah belajar atau belum? Belum. Bagaimana kita mau melanjutkan? Kalian ruang 2 dimensi aja tidak mengerti. Sumbu koordinat itu kan ada namanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi, kalau seandainya ruang 2 dimensi itu, yang akan muncul sering variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Dan itu jangan dilupakan. Bagaimana kita belajar aljabar linier di sini yang mengenai variabel-variabel yang sudah umum, ya, sudah umum. Ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi yang mana biasanya kita akan membahas tentang sumbu koordinat. Yang mana titik-titik itu adalah titik yang disimbolkan, yang digambarkan dalam sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya itu apa? Sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau dia 3 dimensi ada namanya sumbu Z. Ya. Jadi variabelnya itu kalau yang 3 itu X, Y, Z. Ya. Tapi kalau yang 2 itu adalah XY, ya. Yang 2 itu aja kalian pahami dulu. Itu kan sudah pernah kalian pelajari di SMP, ya. Jadi kalau tidak tahu sama sekali dan dasarnya tidak ada sama sekali, maka akan tidak mengerti walaupun dijelaskan di sini secara cermat dan secara terinci. Tapi baiklah, apapun alasannya dan apapun yang kalian katakan kalian tidak mengerti, namun Ibu akan melanjutkan materi ini yang membahas tentang yang namanya vektor bebas linier dan vektor bergantung linier. Jadi Ibu di sini akan tayangkan apa yang dimaksud vektor bebas linier dan tak linier dan syaratnya. Yang menjadi syarat suatu vektor dikatakan bebas linier itu bagaimana, dan suatu syarat vektor tersebut dikatakan bergantung linier itu bagaimana, ya. Kalau memang tidak tahu, perhatikan sejenak, ya. Sebentar aja, Ibu tidak akan lama-lama
memberikan materi ini, tapi setidaknya setelah belajar ini kalian tahu, oh, bebas linear itu semacam ini dan bergantung linear itu semacam ini. Nggak perlu banyak, namun kalian bisa menceritakan ke teman kalian apa yang dimaksud dengan vektor bebas linear. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang vektor tak bebas linier atau bergantung linier. Definisi, misalkan S adalah himpunan vektor V1, V2 sampai vektor VR, himpunan vektor di ruang vektor V, maka S dikatakan tak bebas linier atau bergantung linier jika K1 vektor V1 tambah K2 vektor V2 dan seterusnya hingga KR vektor VR itu sama dengan 0, mengakibatkan ada nilai K1, K2, ataupun sampai KR yang tak 0. Jadi, ada salah satu di antara K1, K2, ataupun KR itu adalah tidak 0. Nantinya, vektor di atas akan diselesaikan dengan cara sistem persamaan linier dengan cara matriks, ya. Oke. Sistem persamaan linier homogen, yang dimaksud homogen itu adalah yang sama dengan 0. Di situ ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah satu penyelesaian dalam arti trivial, dan itu dikatakan bebas linier. Kemudian yang kedua lebih dari satu penyelesaian, atau dikatakan non-trivial, dan disebut dengan tak bebas linier atau bergantung linier. Nah, kedua penyelesaian tersebut dalam arti satu penyelesaian ataupun lebih dari satu, maka dikatakan sistem persamaan linier yang konsisten. Contoh, diketahui S adalah himpunan dari vektor A, vektor B, dan vektor C, di mana vektor A adalah beranggotakan 1, min 2, 3, vektor B 5, 6, min 1, dan vektor C 3, 2, 1. Periksalah apakah S bergantung linier atau tidak bebas linier. Penyelesaian, S dikatakan bebas linier apabila X vektor A ditambah Y vektor B ditambah Z vektor C sama dengan 0, mengakibatkan ada nilai K1, K2, sampai KR yang tak 0. Jadi minimal ada satu yang tak 0. Oke. X vektor A ditambah Y vektor B tambah Z vektor C sama dengan 0. Kita tulis vektornya secara vertikal, ya. Berarti vektor A adalah 1, min 2, 3, X jangan lupa, ya. Kita taruh sebelah belakang aja karena ini perkalian bersifat komutatif. Oke. Vektor B 5, 6, min 1, jangan lupa Y. Dan vektor C 3, 2, 1, jangan lupa Z-nya sama dengan 0 atau vektor 0, yaitu 0, 0, 0. Nah, dari penulisan vektor tadi, maka kita bisa mendapatkan sistem persamaan linier, yaitu X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 0, min 2X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 0,
3x min y tambah z sama dengan 0. Nah, dari sistem persamaan linear tadi, kita bentuk ke matrik, yaitu 1, 5, 3, 0, min 2, 6, 2, 0, 3, min 1, 1, 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss. Jadi kita akan membentuk segitiga, mau segitiga atas ataupun bawah ya terserah. Tapi di sini kita akan pakai segitiga atas. Maka untuk menjadikan matrik tersebut segitiga atas, kita harus mengnolkan min 2, 0 sama min 1. Langkah pertama yang harus kita nolkan yaitu kolom ke-1 yaitu min 2 dan 3. Oke. Nah, pada baris kedua min 2, langkah pertama kita harus nolkan adalah min 2. Maka didapat rumus B212 dalam arti di sini tergantung dari baris pertama ya. Membacanya di sebelah kanan berarti 2 kali baris pertama yaitu 2 kali 1 2 ditambah baris kedua yaitu min 2. 2 tambah min 2 jadi 0. 2 kali 5 10 tambah 6 16. 2 kali 3 6 tambah 2 8. Kalau yang ini pasti 0 ya karena baris pertama juga 0. Oke, kita nolkan yang 3. Kita dapat rumus B31 min 3 ya. Jadi tergantung pada baris pertama untuk mengnolkan. Jadi min 3 kali baris pertama berarti min 3 kali 1 min 3 tambah baris ketiga 3. Min 3 tambah 3 0. Min 3 kali 5 min 15. Min 15 kurang 1 min 16. Min 3 kali 3 min 9. Min 9 tambah 1 min 8. Langkah selanjutnya yang dinolkan adalah min 16. Berarti tergantung dari baris kedua, yaitu kita dapat rumus B321. 1 kali baris kedua yaitu 16, 1 kali 16 16 ditambah baris ketiga min 16. 16 ditambah min 16 jadi 0. 1 kali 8 8 ditambah min 8 jadi 0. Nah, kita dapat karena di sini Z-nya sama dengan 0 ya, maka kita misalkan Z-nya di sini sama dengan T. Nah, kemudian kita substitusikan ke 16Y tambah 8Z sama dengan 0. Z-nya kita ganti dengan T, maka Y sama dengan 8T pindah jadi min 8T per 16 jadi min setengah T. Kemudian Z dan Y kita substitusi ke X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0. Y ganti dengan min setengah T, Z ganti dengan T. Berarti 5 kali min setengah berarti jadi min 5 per 2 ditambah 3 berarti jadi setengah T. Setengah T pindah ke kanan jadi min setengah T ya. Nah, di sini kita dapat X-nya sama dengan min setengah T, Y-nya min setengah T, dan Z sama dengan T. Di sini T-nya kita mau isi berapapun gitu kan. Jadi di sini mempunyai solusi lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalnya T-nya sama dengan 1 berarti Z-nya bisa diketahui, Y-nya bisa diketahui, X-nya bisa diketahui. Atau Z sama dengan 2 berarti intinya ini adalah mempunyai solusi lebih dari 1 atau non-trivial. Nah, karena mempunyai solusi lebih dari 1 penyelesaian atau non-trivial, maka himpunan vektor A, vektor B, vektor C, S tersebut adalah merupakan vektor yang tak bebas linier atau bergantung linier. Terima kasih.
Baiklah, dari yang video tadi, Ibu share ke kalian. Ada yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan vektor bebas linier dan bergantung linier? Suara, halo, itu suara apa tuh? Coba tolong suaranya. Kalian masing-masing tadi sudah melihat video yang Ibu tayangkan. Jadi, Terus dikasih terus. halo? Apa ini masih mau diteruskan belajar kita? Sudah mengerti apa yang ditayangkan di video tadi? Sudah mengerti kalian semuanya? Halo? Sudah mengerti? Ini pada kemana semua? Sudah mengerti video yang Bu tayangkan tadi? Belum, Bu. Coba, itu tadi kan dijelaskan di situ. Kalau seandainya vektor yang bebas linier itu yang bagaimana, dan yang tak bebas linier itu bagaimana, satu pun tidak ada yang mengerti ya? Dari penjelasan itu kita bisa simpulkan. Coba kalau kalian simpulkan secara sederhana saja. Atau kalian tadi tidak memperhatikan jabarannya ya? Halo? Bisa kalian dengar suara Ibu? Coba dulu dibuka kameranya semua. Dari 18 orang ini coba dulu. Buka dulu kameranya semua. Atau Ibu buat absen semua ya di portal ya? Iya, Ibu buat absen semua karena suaranya tidak ada yang menjawab apa yang Ibu tanya. Suara Ibu nggak jelas gitu, Bu. Masa tidak jelas dilihatnya? Cek jaringan kalian. Suara kalian kuat Suara banget. bayang-bayang gitu, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus gitu, Bu. Iya, Bu, suara Ibu putus-putus, Bu. Suara kalian aja jelas banget sama Ibu dengar. Jadi, vektor bebas linier dan tak bebas linier itu adalah suatu vektor yang mana pada saat kita membuat suatu penyelesaian persamaan linier, ya, persamaan sistem persamaan linier, penyelesaiannya itu trivial. Artinya apa? Kalau dia penyelesaiannya trivial, maka syarat yang terpenuhi bahwasanya dia adalah bergantung linier. Namun, kalau penyelesaiannya hanya satu saja, maka dikatakanlah bahwasanya vektor tersebut bebas linier. Ya, kalau dia trivial dan banyak penyelesaian bisa dijadikan pada saat sistem persamaan linier itu di solusi penyelesaiannya lebih dari satu, maka dikatakan dia adalah bergantung linier. Itulah simpulannya. Coba dari yang Ibu jelaskan ini. Kalian ulangi lagi apa yang Ibu jelaskan ini. Bisa kalian ulangi kembali apa yang Ibu ceritakan di sini tadi. Frankie Saragi, bisa diulangi lagi apa yang Ibu ceritakan di sini? Si Frankie? Ya, Bu. Maaf, Bu. Suara Ibu kurang jelas, Bu. Sepertinya kalau Ibu lagi jam kalian aja suaranya kurang jelas. Tapi Ibu masuk di SIA siang suara Ibu jelas. Atau mungkin di kalian itu di kampung-kampung sana ya atau di mana? Di mana rupanya kalian posisinya?
Suara kalian tuh suaranya kuat banget. Masa suara ibu tidak dengar sama kalian? Atau kita lanjut atau kita tutup aja pertemuan kita ini? Ada yang bisa mengulangi apa yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa mengulangi? Kita mau lanjutkan atau kita tutup aja? Halo? Iya, Bu. Kita Lanjut, Bu, lanjutkan. lanjut. Ini komisarisnya siapa? Coba jawab dulu siapa komisaris di sini? Wahyudan, Bu. Mana si Wahyudan ya? Ini Muhammad Wahyudan ya? Iya, Wahyu. Coba buka dulu kameranya. Mana kamera si Wahyu? Kok nggak nampak ya? Coba buka dulu. Ini si... Sepertinya nggak ada di sini dia, Bu. Sepertinya nggak ada di sini. Nggak ada di sini, tapi ada namanya. Jadi Oh iya, dipasang. ada, Bu. Coba Ibu ini ya, Ibu lihat siapa aja yang hadir di sini. Jadi nanti Ibu absensi di portal sesuai yang ada di Jumit ini aja, ya. Jadi bagi yang tidak aktif, mungkin Ibu akan buat alfa. Kita lihat sini ya. Dan Ibu akan foto satu persatu. Screenshotkan dulu. Jadi itu namanya vektor, ulang kembali ya. Vektor bebas linier dan bergantung linier. Suatu vektor dikatakan bebas linier apabila dia hanya mempunyai satu penyelesaian trivial. Ingat, trivial kan kalian sudah pernah belajar yang namanya sistem persamaan linier. Penyelesaiannya itu bisa dengan cara apa? Dengan operasi baris elementer atau dengan cara substitusi seperti yang ditayangkan di video tadi. Setelah kita buat operasi baris elementer, setelah sudah dapat penyelesaiannya satu, maka kita substitusi ke persamaan yang lainnya. Dan itu sudah pernah dipelajari baik di SMP maupun di SMA. Jadi kalau kalian katakan, saya tidak pernah tahu Bu, ruang dua dimensi itu nggak benar. Artinya apa? Kalian hanya asal bunyi saja. Jadi salah semua, kalian kok bisa tamat. Sementara ruang dua dimensi aja kalian tidak tahu. Karena kalau namanya kita pernah belajar di SMP, di SD, dan di SMA, ruang dua dimensi itu tidak asing lagi. Ya, ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Variabelnya apa? Variabel X dan variabel Y. Jadi kalau menjawab suatu pertanyaan itu jangan asal bunyi dan disesuaikan dengan status kalian. Kalian orang informatika, calon sarjana, ruang dua dimensi tidak tahu, itu kebangetan banget, ya. Kebangetan banget. Artinya apa? Kalian membuat malu kalian diri kalian sendiri. Ya. Jadi maunya jangan seperti itu ya. Jadi namanya ruang dua dimensi itu, kalau kita ingat ruang dua dimensi itu digambarkan dengan sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau ruang tiga dimensi itu, variabel yang sering muncul itu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Yang mana pada saat penjelasan mengenai vektor, titik-titiknya itu digambarkan. Digambarkan di ruang ataupun di sumbu koordinat tersebut. Jadi kalau kalian belajar, mau informatika tidak tahu yang namanya ruang vektor, nggak ada artinya. Yang kalian sia-sia. Sia-sia belajar informatika nggak tahu namanya ruang vektor, ruang bebas linier, dan tak bebas linier. Jadi sia-sia Ibu jumpa sama kalian, Ibu
ngomong panjang lebar nggak ada gunanya kalau kalian ruang 2 dimensi aja tidak tahu. Itu harus balik ke SMP. Jadi kalau kalian ibu katakan kalian harus balik ke SMP itu sangat kejam banget ya. Jadi maunya coba sesuaikanlah jawaban kalian itu kalau kalian adalah calon-calon sarjana. Ya, calon-calon sarjana tidak asal ngomong, ya, sesuaikan dengan apa yang kita punya. Status kita calon sarjana. Jadi kalau ruang dimensi tidak tahu, aduh, sayang banget, ya. Jadi Ibu sangat kecewa sekali kalau Ibu masuk di kelas kalian. Respon kalian juga tidak ada. Itu monitor dan kamera kalian tutup. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya belajarnya di sini, ya. Ibu tanya tidak tahu, disuruh menjawab juga tidak tahu, dan bahkan mungkin tugasnya mungkin entah terselesaikan atau tidak. Jadi apa yang cocok Ibu kasih nilai sama kalian? Apa yang cocok? Atau Ibu buat nilai A semua ya? Iya. Karena Bu, apa? saya mau bertanya, Bu. Iya. Ibu kasih nilai A semua, jadi kita nggak usah ujian. Percuma nanti kalian cek-cek mohon maaf ujian, sebelumnya, Bu. usahanya sendiri, ya kan? Jadi itu Ibu ulang sekali lagi. Ya, kalau kalian tadi yang ada yang bertanya, saya tidak tahu ruang 2 dimensi, Ibu ulangin. Ruang 2 dimensi itu variabel yang sering muncul ada variabel X dan Y. Dan itu di sumbu koordinat itu sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau kalian balik lagi tanya adik kalian yang sekolah di SMP, ada nggak belajar sumbu koordinat? Ya, kalau ruang 3 dimensi di SMA itu juga sudah dipelajari. Ya, itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, matrik itu ada hubungannya dengan matrik. Materi-materi sebelumnya Ibu sudah berikan. Ya, jadi kalau hari ini kita membahas tentang bebas linier dan tak bebas linier, itu apa? Persamaan linier, suatu sistem. Suatu sistem persamaan linier itu dipakai apabila nanti menyelesaikan masalah. Masalah itu bukan di matematika saja. Ini adalah konsepnya yang dipakai di permasalahan kalian di bagian mana komputer, masalah sehari-hari, ya. Jadi maunya kalian tahu ya apa yang harus bisa kalian katakan di saat kita tatap muka di sini, dan sesuaikanlah status kalian itu calon sarjana atau apa ya. Jadi jangan asal menjawab saya tidak tahu ruang 2 dimensi. Jadi sangat kecewa sekali Ibu apabila Ibu tatap muka ataupun tatap maya sama kalian, bahkan videonya juga kamera juga tidak dibuka, dan apabila Ibu tanya juga nggak dijawab, seolah-olah Ibu ngomong sendiri di depan laptop Ibu, ya. Jadi nanti materi edukasi itu terserah kalian mau baca atau tidak, tapi nanti pada saat ujian kalau seandainya tidak ada yang menjawab dengan benar, Ibu kasih nilai E semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.